Selamat malam pemirsa, dunia pendidikan di Kabupaten Balangan bersiap menghadapi era baru. PGM Indonesia Balangan berkolaborasi dengan Universitas Sabta Mandiri menggelar BIMTEK Adaptasi Digital, membekali guru madrasah dalam simulasi CAT, menuju seleksi PPK dan PPG. Ketua PGM Bapak Edi Junaidi menyambut antusias sinergi ini demi kualitas pengajar Balangan. Dari Balangan, tim Warta memberitakan. CAT untuk kawan-kawan kita, para pemirsa yang nanti menghadapi tes apa yang P3K, apakah itu CPNS atau apakah itu PPG. Nah itu semua sebenarnya letaknya ada pada adaptasi penggunaan pemanfaatan teknologi berupa komputer. Jadi kalau kita mungkin sudah terbiasa dengan alat itu, ya kita tinggal bagaimana cara kita menstrategi dalam penyelesaian masalah. Nah ini kan hari ini kita adalah sumber Ibu Ella dan Pak Juni, masuk kita sudah perkenalkan. Ada Pak Wakil Ketua kita, Pak Damika, dan Pak Sekjen, juga Pak Sekjen. Dan seperti yang kita lakukan, apa tujuan dan manfaat kita hari ini, seperti apa yang kami sampaikan tadi, bahwasanya harapan yang depan tidak ada lagi guru kita yang gagal teknologi, gaptek, dan harapan ke depannya jangan sampai kita yang dikuasai oleh teknologi, tapi kita yang menguasai teknologi. Karena kalau kita yang menggunakan teknologi, kita tidak mampu untuk mengatasi itu, kita ya akan kewalahan kalau itu. Apalagi sekarang ini tidak lagi tes tanpa manual, semua menggunakan teknologi. Ya, dari hal ini tadi kita sedikit sharing juga dengan Bapak Ibu sekalian. Kira-kira problematika kita sudah dalam pendidikan itu sebenarnya sudah terlihat dari sejak apalagi madrasah ini seperti sesuatu yang memang perlu untuk kita bicarakan hari ini tentang kesejahteraan guru, tentang kesempatan guru kita, guru madrasah ini untuk bisa lebih banyak posisinya mendapatkan kesempatan guru ini masuk ke pendidikan dan sebagainya. Nah mungkin kita sharing aja kalau kami ada lebih banyak pengalaman yang tahu ya apa sih permasalahan yang sangat krusial sekarang yang kita hadapi ini. Ya, seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi bahwa seluruh keniscayaan para guru madrasah itu harus bersiap siaga dalam menghadapi era digital ini. Kalau tadi sudah disebutkan bahwa ketika kita mau ikut SP8, CPNS, PPG sekalipun kita melewati yang namanya CAT. Jadi jangan sampai di madrasah kita gaptek dalam teknologi. Maka sebab itu dari di kegiatan kita pada hari ini alhamdulillah kita hari ini melaksanakan simulasi itu. Ya, sebenarnya beberapa orang yang kurang ahli dalam penggunaan alat digital, baik itu Android ataupun Windows. Tapi kalau melihat guru-guru yang muda, semangat mereka itu luar biasa. Kenapa itu? Mungkin kita PGM-nya mengapresiasi semangat mereka untuk maju dalam kita itu. Jumlah anggota kita kan sekitar 100, tapi kita bisa melihat yang mendaftar itu berapa orang? Kan tidak banyak. Jadi yang hari ini kan namanya kerja, kalau yang tua atau mereka sih apa beban keluarga mungkin jadi sehingga mereka bisa ikut hadir untuk kerja sendiri. Sampai juga kita bagaimana cara kita segera bisa membangkitkan minat mereka itu untuk mengikuti perkembangan seperti itu. Jadi dari narasumber ini apa? Ya, terima kasih Pak Ketua PGM Indonesia Kabupaten Balangan. Terkait dengan era digital, karena sekarang serba digital agak problematik ya. Nah, kenapa problematik? Dimana kita sebagai pendidik dituntut harus bisa menggunakan semua media sosial, baik itu dalam kinerja kita sehari-hari maupun bagaimana saat pelaksanaannya terhadap siswa-siswi kita. Banyak yang sering kita dapati di lapangan, khususnya untuk pribadi sendiri juga masih kurang bisa di dalam media digital tersebut. Intinya seperti kata Bapak Wakil Ketua tadi, minat. Nah, bagaimana cara kita menumbuhkan minat-minat khususnya dari tenaga pendidik guru agar mau belajar untuk bisa di teknologi. Ya, karena kalau siswa kita yang lebih ahli, maka kita yang tertinggal. Tapi ketika kita sebagai pendidik bisa paling tidak mengimbangi untuk siswa kita, insya Allah, maka semuanya akan berjalan. Karena seperti kata Bapak tadi ya, media digital selalu berkembang, tapi jangan sampai kita tertinggal oleh media tersebut. Malah seharusnya kita yang makin mengembangkan bagaimana cara kita agar bijaksana menggunakan media digital tersebut. Nanti ada istilahnya apa? Tidak menggunakan media digital. Artinya ini memanfaatkan kesempatan media itu dengan sebaik mungkin. Memang ya positif negatifnya banget gitu. Positifnya bisa cepat langsung tersampaikan, negatifnya juga bisa jadi bisa mengolah
perpecahan juga bisa, media sosial juga bisa membuat perdamaian, dan media sosial juga bisa menjadikan kita terus sebenarnya, asal bijak kita menggunakannya. Nah, salah satu upaya PGM ini ke depan adalah memfasilitasi terus-menerus akan kompetensi guru kita ini, supaya guru kita ini tetap terus berkembang, tetap terus berkembang, sehingga tidak ada alasan lagi guru tidak berteknologi. Guru wajib berteknologi, tidak lagi guru yang tinggal dalam teknologi. Karena sekarang ini media sosial baik TikTok digunakan sudah untuk informasi berita dan sebagainya, media Facebook, media Instagram, kemudian apalagi WA sudah ada kita sebutkan. Dan ini ya menjembatani apa yang disampaikan oleh Ibu Nadia Rusara tadi dalam penyampaian beliau, bahwasanya guru-guru itu yang sekarang jumlahnya itu kata Pak Wakil jumlah tapi sekitar kurang lebih 200 orang. Dan kenapa kita ini hanya bisa 42 orang, yang sebenarnya target kita cuma 35, karena memang MOU ini karena memang berkaitan dengan kapasitas ruangan, karena ruangannya, kemudian karena kapasitas sarannya itu yang tidak menunjang lebih banyak itu. Nah, dengan itu makanya ini akan kita bikin bertahap. Jadi ketika sudah selesai, nanti ada lagi pelatihan berikutnya, karena kita sudah MOU dengan Sabta Mandiri. Jadi itu MOU kita itu akan terus berlanjut sampai batasnya 2 tahun ke depan. Dan berdepan nanti akan kita perpanjang lagi. Jadi kalau kita laksanakan untuk lanjutan setelah ini, itu tinggal kita langsung saja tanpa harus kita buat lagi gitu. Jadi ada perangkatan. Iya, perangkatan. Jadi harapan kita dari 200 itu kalau bisa memang semuanya satu anak ini gitu. Nah, kendala kita sekarang adalah ya kita berharap ini kan memang segala sesuatunya dilaksanakan secara gratis. Dan tentunya kalau sebenarnya kita nanti berharap adanya kontribusi kawan-kawan untuk bisa tahap berikutnya itu mungkin kontribusi sekolah. Minimal kan kalau menghadirkan pesertanya, saya 1, 2 orang, 3 orang, ya minimal ya kita ada kontribusi sekolah untuk bisa membantu panitia untuk bisa memberikan lebih maksimal lagi lah. Begitu. Punya sisi lain, satu sisi manajemen di organisasinya tadi dengan tetap terus menata ekonominya, tapi untuk pelatihan tetap kita akan berikan kesempatan kepada kawan-kawan. Tapi tadi kita datang, mungkin ke depan kita bertukar begitu lah. Nah, mungkin dari hal ini tadi Bu Elena sudah bagi narasumber kita yang Italian, tapi kita tidak perlu apa, tidak perlu kita mengambil narasumber yang dari luar. Sementara ini kan kita kapasitas kita ada, sumber daya kita di dalam ada, jadi kita pakai dalam yang di dalam. Nah, termasuk Pak Juni ini, Pak Juni, bagi narasumber ini, hal ini nih. Saya minta Pak Ketua, kalau yang dari dia ada kesempatan Pak, ya ada sebagian guru kan terbiasa dalam itu tadi yang menggunakan teknologi. Jadi kegiatan hari ini bagus banget Pak, jadi membiasakan guru-guru dalam teknologi. Mudah-mudahan benar-benar bisa lagi kita laksanakan gitu. Dan tiba-tiba ada pembiayaan dari Satana, mungkin dari mana? Nah, kembali ke Pak Wakil, kira-kira konsep kita depan seperti apa untuk selanjutnya melanjutkan guru kita ini nanti setelah ini kan angkatan ini dia punya sertifikat, punya lulusan angkatan pertama kan gitu, lulusan pertama nanti lulusan angkatan kedua kan terusnya. Nah, itu kita ingin ada manfaat dan sertifikatnya betul-betul nih PGM ini memposisikan dirinya untuk perjuangan guru besar. Lagi sekarang ini kan masalah yang ada Pak Wakil, masalah heboh kemarin tentang P3K yang akan diafirmasi, akan diangkat dari kepada saya itu luar biasa memberikan motivasi buat kawan-kawan untuk bangkit lagi. Tapi karena mungkin regulasi aturan undang-undangnya untuk mengangkat dua P3K dari mana swasta itu tidak ada atau belum di dalam aturan regulasi ASN, maka sementara itu tidak. Tapi harapan kita dapat pemerintah mudah-mudahan mempertimbangkan itu, dan saat ini mungkin informasi yang ada dari perkumpulan beberapa pusat yang mereka sudah sowan dengan Pak Wakil Presiden Mas Gibran. Ada 2 hal yang diusulkan, yaitu ya tentang upaya regulasi tentang P3K, dan satu lagi tentang bagaimana seumpama guru-guru yang mandata swasta ini yang tidak berkesempatan pun jadi P3K tapi gajinya ditingkatkan. Nah, itu disejahterakan. Itu memang harapan kita. Intinya itu kesejahteraan. Nah, oleh karena itu makanya inilah tujuan kita. Satu sisi kita terus membekali keilmuannya, sisi lain kita juga memikirkan negara kesejahteraan besar. Nah, mungkin ada pandangan apa? Silakan. Ya, terima kasih. Kalau melihat di belakang ini, kalau masalah berbayar, kira-kira Pak itu problem. Problem lah. Kenapa problem? Karena di belakang ini kan banyak bantuan dari Pemda, tentu berupa insentif. Oh iya. Kalau kita adakan tiap bulan pun, mungkin itu bisa terjadi. Bisa dilaksanakan. Tapi yang dikendala itu, apakah minat guru ini bagaimana? Minat guru ini bagaimana? Kalau masalah keuangan, kalau menurut saya bisa. Kan insentif guru itu berat. Kalau kita minta tiap guru itu misalnya 50.000 itu sanggup. Jadi misalnya apa takaran 40 orang takaran. Nah, saya telah makan itu 4 kali 5. Terima kasih Pak Wakil. Alhamdulillah kalau kawan-kawan nanti di sekolah itu atau kepala sekolah yang support untuk kegiatan yang sifatnya memang untuk kemajuan para guru dan juga ya berdampak kepada kemajuan sekolah atau madrasahnya.
Nah, seperti itu. Dan kalau kita ketahui bersama, insya Allah setelah ini nanti kita akan melaksanakan pelatihan yang bervariasi. Jadi bukan hanya di TCAT tetap ada bertahap bertingkat, namun kita juga akan pola lain, yaitu dalam hal itu kan ada pelatihan yang akan kita laksanakan di sekitar kita belajar di bulan Mei atau Juni lah. Itu pelatihan apa namanya seperti dengan KBC ya, KBC kurikulum berbasis cinta. Nah, narasumbernya pun nanti tidak perlu kita cari dari luar daerah, cukup kita belajar bagaimana dalam. Nah, itu nanti rekomendasi Bapak Ibu sekalian mungkin nanti bisa kita pakai lagi. Menurut sekretaris, ini mungkin kita yang terakhir ya, kita nanti kalau satu tadi kan ya. Kami menambahkan terkait dengan kegiatan kita ke depan terkait dengan pembiayaan tadi. Jadi betul apa yang disampaikan Pak Ketua yang kedua, samping dulunya itu mendapat insentif di barang ini, di dana kampus juga di dalam masalah juga ada unsur pengembangan mutu grup. Nah, bisa diambilkan dari madrasah ya. Jadi kan kebetulan saya juga sebagai dari madrasah tahu ada pos-pos untuk pengembangan mutu grup, ya kan. Jadi di situ bisa dianggarkan baik oleh masing-masing terkait dengan kegiatan yang ada kegiatan tadi. Jadi menurut saya kegiatan kita ke depan harus ada pembiayaan yang sangat bisa dilaksanakan. Berarti no problem lah ya, no problem untuk bisa memajukan tidak masalah lah. Baik, jadi pemirsa, pembicaraan kami seputar bagaimana PGM ke depan itu memang tergantung kepada audiens sendiri. Kami sudah sampaikan bahwasanya untuk pelatihan ke depan itu insya Allah kita akan terus laksanakan sesuai kompetensi yang mau kita perlu apa saja lah. Nanti mungkin tentang penggunaan BI sebagai alat bantu kita guru mengajar. Karena sekarang ini juga guru harus berkembang dengan tadi kan. Mungkin ada yang saya apa tadi? Coba ya Pak. Oh sudah cukup ya. Baik, pemirsa, kira-kira mungkin awal bicara seputar tentang PGM pada hari ini seiring dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan Abitek untuk kita sharing tentang chatting yang sangat penting sekali bagi kelangsungan orang-orang kita pembebasan Kabupaten Balangan khususnya untuk terus mengembangkan kualitas sebagai guru yang profesional. Terima kasih atas segala perhatiannya dan sampai jumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.